karena dia sudah memperoleh sertifikat halal. Jadi ibu dan bapak sekalian, inilah jawaban kenapa kita mengeluarkan sertifikat halal. Karena banyak orang yang bertanya, kok kenapa enggak yang haram aja yang disertifikat? Ini logical fallacy, jadi salah dalam cara berpikir kalau orang meminta untuk mensertifikasi yang tidak halal. Karena sertifikat itu prestasi, sama halnya di kelas. Ya, yang lulus itu semuanya, tapi semuanya dapat ijazah karena dia bersertifikat, dia berprestasi. Sama halnya pertanyaannya kalau begitu, kenapa enggak yang tidak lulus saja yang diberi sertifikat tidak lulus? Kan enggak begitu. Nah, ini saya kira jawaban yang perlu ibu dan bapak sekalian sampaikan kepada masyarakat kalau mereka bertanya. Kan yang lebih banyak yang tidak halal, kenapa enggak yang tidak halal saja yang diberi sertifikat? Itu cara berpikir yang salah. Karena sertifikat seperti saya sampaikan tadi adalah prestasi, sebuah capaian. Maka capaian ini diberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat. Makanya dia diberi sertifikat halal. Ya. Itulah pentingnya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia memang sudah memenuhi standar tertentu, yaitu standar halal. Nah, ibu dan bapak sekalian, yang terakhir yang ini saya sampaikan, standar halal tadi yang saya sampaikan ya. Indonesia itu satu-satunya negara yang menjadikan halal sebagai mandatori atau wajib ya. Karenanya kita memiliki standar halal yang kita sebut sebagai SJPH, standar jaminan produk halal. Itu ada rukunnya, ada 5 rukun. Dulu yang merumuskannya Ibu Nadra itu. Rukun halal ada 5. Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua adalah ingredients atau raw material. Jadi kita harus memastikan raw materialnya halal. Yang ketiga adalah proses produksinya juga harus halal, terhindar dari cross contamination. Yang keempat adalah produknya juga harus dipastikan halal. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi untuk menguji, untuk melihat kembali agar proses sertifikasi itu tidak ada yang salah, diperbaiki. Nah, ini 5 rukun halal yang menjadi standar halal Indonesia. Kita di Indonesia sedang berjuang bagaimana agar standar halal ini bisa menjadi standar halal global. How to realizing global halal standard. Karenanya para pimpinan BPJPH bertebaran di berbagai penjuru dunia. Saat ini misalnya kepala BPJPH ada di Amerika, kemudian pergi ke Kuala Lumpur. Sebelumnya dia ada di Spanyol, ya, di beberapa negara Arab dan lain sebagainya. Dalam rangka memasyarakatkan, ya, agar negara-negara lain itu ketika mereka ingin memperoleh sertifikasi halal menggunakan Indonesia sebagai rujukan atau sebagai standar halal. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan Pak Rektor agar kita juga punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan di tingkat global, ya, maka kita nanti akan mengajari orang-orang di luar itu bagaimana menerapkan standar halal kita, ya, atau yang kita sebut sebagai SJPH. Jadi kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada LPH Unwahas, ya. Tentu perlu proses beberapa saat lagi untuk memastikan bahwa LPH ini sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan, dan kami mohon kerjasamanya dari semua pihak yang ada di sini, terutama Ibu Dewi dan kawan-kawan dengan para auditor, supaya kami memiliki keyakinan yang utuh, memiliki keyakinan yang kuat untuk segera mengusulkan kepada BPJPH bahwa LPH ini layak untuk diberi sertifikat akreditasi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Khalid Masyari SAG MSI. Kepada beliau disilahkan. Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tudiluna bil a'mar wa tuzilu 'anna biha jami'al asqami wal ahdar. وتدير لنا بها الرزق المدرار وتقتضي لنا بها جميع الأوطار وتشفع لنا بها عند الله في دار الدنيا ودار القرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج عن همنا وغمنا وحزننا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan hari kedua Asesmen Lapangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Wahid Hasyim. Untuk selanjutnya, untuk proses asesmen sepenuhnya kami serahkan kepada Ketua Asesor yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain, SAG MA, disilahkan. Oke, iya baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Rektor. Kalau Pak Rektor ada agenda yang lain mungkin bisa melanjutkan, jadi biar ini ya enggak. Ini sudah jam 12 ya, kita mungkin memberi pengantar terlebih dahulu melanjutkan apa yang kemarin sudah kita lakukan. Kemarin di virtual ya, kita sudah mengecek, memverifikasi ya klausul 4 sampai klausul 8. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Salah satunya yang menjadi fokus kita pada hari kedua ini adalah klausul 6 yang terkait dengan SDM. SDM itu berarti auditor halal, kemudian juga di jajaran manajemen, kemudian juga komite ketidakberpihakan, asesor syariah, auditor syariah dan lain-lain. Nah, kami berharap semua unsur-unsur tersebut bisa hadir di sini sehingga kita bisa berdialog ya, berinteraksi, berdiskusi ya, supaya kami dari asesor memperoleh keyakinan yang cukup ya, untuk melaporkan kepada BPJPH tentang kondisi atau kesiapan LPH Wahid Hasyim ini. Unwahas ya, Unwahas Universitas Wahid Hasyim. Oke, teknisnya bagaimana nih Bu? Kalau satu-satu mungkin habis kita waktu, tapi mungkin kalau kita simultan, Ibu nanti menggali dengan mana gitu. Jadi ya,
Ya, bisa paralel. Jadi biar waktunya efektif. Kemudian nanti Bu Nadra apa lagi ya? Mungkin gini, saya ingin bertemu dengan asesor, dengan auditor, dengan SDM Syariah. Sudah ada? Ada ruang, masih ada? Oh, mungkin di sini aja, ditata di sini aja, biar saya nggak bisa berpisah dengan teman-teman yang berat, Bu. Ya. Iya, Bu. Kalau ada apa-apa yang perlu kita konfirmasi bisa langsung kalau kita di sini. Ya, ya. Sudah duhur. Oke, berarti kita istirahat sholat. Baik, terus sebelum istirahat, supaya selama istirahat juga ada yang bisa dikerjakan, apa Bu yang perlu diambil kembali, dokumen atau apa yang kemarin kita lihat, apakah ada? Laporan kemudian PPC di sana ya.